Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami memaparkan tentang laporan kemajuan wirausaha dari produk semua tahu, keripik tahu aneka rasa sebagai inovasi olahan tahu. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yaitu yang pertama Anissa Rizky, yang kedua Nisa Zara Fauzia, yang ketiga Aprilia Bekti, dan yang terakhir Laila Nurseja. Latar belakang dari wirausaha ini yaitu berkaca dari variasi olahan tahu putih yang ada saat ini. Maka kami berusaha menghasilkan olahan inovasi dari tahu berupa keripik dengan nama Semua Tahu, yang merupakan cara baru pengolahan tahu guna meningkatkan nilai ekonomisnya. Berupa keripik tahu yang berbahan baku tahu putih dengan inovasi varian rasa sayuran sehingga menarik perhatian konsumen. Untuk saat ini, usaha ini masih belum banyak dibuat. Oleh sebab itu, maka produk inovasi keripik tahu aneka rasa ini akan memiliki peluang yang besar di masyarakat sebagai cemilan murah dan lezat serta tetap memiliki nilai gizi. Dengan cara memberikan inovasi cara pengolahan yang baru serta varian rasa baru pada produk tersebut. Tak lupa juga mengikuti perkembangan zaman pada hal teknologi. Kami juga akan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada sebagai media promosi. Pada saat ini, masyarakat ingin segala hal dapat didapatkan dengan cepat dan mudah, sehingga kami akan menyediakan layanan penjualan online dengan metode pesan antar serta promosi melalui media sosial sehingga produk kami dapat dikenal di masyarakat. Tujuan dari wirausaha ini yaitu yang pertama, menciptakan inovasi cemilan baru yang tetap memperhatikan kualitas dan kandungan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan. Yang kedua, menghadirkan produk inovasi cemilan berbahan baku tahu dan inovasi keripik yang bervariasi di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan nilai ekonomis tahu. Yang keempat, memperoleh keuntungan dari penjualan keripik tahu. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi dalam penjualan keripik tahu. Bahan yang digunakan yaitu bahan baku utama yaitu tahu, yang kedua tapioka, ketiga air, keempat bawang putih, kelima bumbu dapur, keenam telur, dan yang terakhir minyak. Alatnya yaitu wadah adonan, talenan, panci pengukus, serokan penggorengan, wajan, daun pisang, papan penjemur, pisau, dan ulekan. Proses pembuatan dari semua tahu yaitu hancurkan tahu putih dalam wadah terpisah, kemudian peras hingga airnya keluar. Haluskan wortel dan sawi atau cincang hingga lembut. Campurkan tahu yang sudah diperas dengan tepung tapioka, telur, bawang putih, dan bumbu dapur. Masukkan wortel dan sawi yang telah dihaluskan ke dalam adonan. Aduk sampai tercampur rata, tambahkan air sedikit demi sedikit. Uleni adonan sampai menjadi benar-benar kalis dan tidak lengket. Bentuk adonan menjadi seperti lontong dan dibungkus menggunakan daun pisang. Adonan yang sudah dibungkus dikukus hingga matang, kemudian diangkat dan didiamkan kurang lebih 24 jam. Iris adonan yang sudah didiamkan tipis-tipis. Kemudian susun di atas papan penjemur dan jemur di bawah sinar matahari hingga kering. Goreng adonan hingga matang, kemudian tiriskan. Beri label kemasan dan siap dipasarkan. Adapun beberapa logbook usaha dari semua tahu. Pada logbook usaha pertama yaitu terdapat 3 waktu. Pada waktu pertama yaitu di hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 pukul 1:29 sampai 3:30 waktu Indonesia Barat di tempat kos dengan kegiatan percobaan pembuatan produk sampai pada tahap pemotongan produk. Dalam kegiatan tersebut terdapat kendala pada saat percobaan, diantaranya kurangnya peralatan yang lengkap pada saat kegiatan dan kurangnya tenaga kerja. Waktu yang kedua yaitu di hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 8:29 sampai 11:30 di tempat kos dengan kegiatan menjemur produk. Dalam menjemur produk terdapat kendala pada saat proses menjemur yaitu pada cuaca yang tidak mendukung, sehingga tidak cukup waktu 1 hari untuk produk bisa kering dengan sempurna. Pada di waktu Minggu pada tanggal 31 Oktober 2021 yaitu kegiatan masih sama karena dengan kendala cuaca yang tidak mendukung, maka kegiatan
menjemur produk dilakukan selama kurang lebih 2 atau 3 hari. Logbook usaha kedua yaitu terdapat 3 waktu juga, yaitu pada hari Senin 1 November 2021 pukul 8 sampai 12:11 di kos dengan kegiatan menjemur produk dengan kendala yang sama yaitu hujan. Dan hari berikutnya juga kegiatan masih menjemur produk karena kendala hujan tersebut. Namun setelah sekitar 4 harian, produk kering dengan sempurna. Pada hari Jumat 5 November 2021 pukul 1.55 sampai 3:35 kegiatannya yaitu menggoreng produk dan mengevaluasi rasa. Rasa dari produk yaitu kurang sehingga perlu dilakukan pembuatan ulang untuk sampai tahap pengemasan dan pemasaran. Pada logbook usaha 3 yaitu dilakukan pada hari Sabtu 6 November 2021, tempatnya di kos dengan kegiatan pembuatan adonan keripik dari tahu dan tepung tapioka dan pengukusan hingga pemotongan. Kendala yang ada pada saat percobaan yaitu masih sama dengan kendala pada logbook yang pertama, yaitu kurangnya peralatan yang lengkap pada saat kegiatan dan kurangnya tenaga kerja. Pada Minggu 7 November 2021 tempat masih sama, kegiatan menjemur produk. Keterangannya yaitu membutuhkan waktu lebih dari 1 hari agar produk benar-benar kering sempurna, hingga pada hari Selasa 9 November 2021 produk kering dengan sempurna dan siap untuk digoreng. Pada hari Rabu 10 November 2021 pukul 10:12 sampai selesai, yaitu kegiatannya menggoreng, pengemasan dan pemasaran. Pemasaran dilakukan dengan promosi atau menawarkan produk kepada anak kos lainnya dan teman kelas atau angkatan. Modal yang digunakan pada tahap produksi awal yaitu 50.000 yang digunakan untuk pembelian bahan baku. Pada logbook yang keempat yaitu terdapat beberapa aspek. Yang pertama laba, yang kedua rugi, yang ketiga arus kas, yang keempat BEP, dan 5 progres pemasaran. Nah, pada aspek laba belum ada laba karena produk belum terjual. Dan pada aspek kedua yaitu rugi, kerugian pada waktu karena waktu pembuatan khususnya pada tahap penjemuran. Karena pada tahap penjemuran memakan waktu yang cukup lama dikarenakan faktor cuaca yang tidak mendukung. Pada aspek yang ketiga yaitu arus kas. Kas masuk yaitu sebesar 400.000 dan kas keluar sebesar 50.000 sehingga total 350.000. BEP-nya yaitu belum dapat dihitung karena belum ada pendapatan dan laba. Progres pemasaran yang terakhir, aspek terakhir yaitu promosi pemasaran pada anak kos dan teman-teman. Produk untuk saat ini belum siap dipasarkan karena belum sampai pada tahap penggorengan. Hal ini dikarenakan pada proses penjemuran memerlukan waktu yang lama. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.